Pak Targiman sebagai Kepala Sekolah SDN 09 Galer. Kami ingin minta sedikit informasi tentang sekolah SDN 09 Galer ini, tentang fasilitas yang dimiliki, tentang perjalanan luringnya itu tata caranya bagaimana Pak. Jadi kami tahu informasinya seperti apa. Baik Pak Rudi, untuk mengetahui atau menjelaskan tentang fasilitas atau gedung SD 09 Galer ini seperti ini keadaannya, masih dalam keadaan belum selengkapnya untuk ditempati. Tapi untuk ruang-ruang kelas yang sudah tersedia ada, tapi belum mempunyai mobiler. Bangku murid, bangku siswa juga belum ada. Untuk yang lainnya sudah memenuhi syarat, alat sudah ada dan sebagainya. Jadi hanya belum ditempati oleh siswa, karena mengingat masa pandemi ini memang anak-anak kami wajibkan untuk belajar secara luring di tempat ini. Hanya itu dulu sementara Pak Rudi. Ya, kalau mengenai sedikit kami ingin mengetahui Pak, soalnya di luar kami bahwa SDN 09 Galer ini setelah mengadakan renovasi ini sangat banyak perubahan Pak. Ya, jadi memang. tadi kami sudah melihat segala fasilitas yang ada, termasuk alat pendukung untuk melaksanakan sekolah secara luring ini selama masa pandemik ini. Apakah selama ini ada kesulitan Pak untuk menghadapi semua dalam masa tata cara sekolah secara luring ini? Baik, untuk kesulitan saya pikir hanya itu saja merupakan hambatan kami apabila diajak untuk tetap muka belajar di sekolah belum memenuhi syarat. Jadi tetap saja lanjutannya secara luring dan secara belajar jarak jauh di rumah masing-masing. Berarti semuanya ini tidak ada masalah, tidak ada hambatannya Pak, walaupun situasi saat sekarang ini tidak mendukung ya. Pembuktian guru-guru melaksanakan tugas belajar di rumah masing-masing ada buktinya secara administrasi kerjaannya ada dilihat ya. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, untuk sementara mungkin ini yang dapat kami minta informasinya, nanti selanjutnya kami akan bertemu dengan Bapak lagi. Iya. Semangat nanti Pak. siang. Oke. Ya, terima kasih. Apa ini namanya Pak? Apa ini namanya? Tempat pencucian tangan untuk peserta didik dan guru. Inilah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SDN 09 Galer. Baik. Sekarang kita lihat ke dalam apa yang dimiliki oleh fasilitas yang dimiliki oleh SDN 09 Galer. Dalam ruangan ini ini ada tempat cuci tangan. Oh, ini tempat pencuci tangan. Ini sudah digunakan kah Bu? Sudah digunakan? Udah digunakan, cuman kan kita tidak di sekolah. Ya. Sewaktu ada perkumpulan sini baru digunakan. Baik. Selain daripada ini apa lagi? Yang dimiliki oleh fasilitas SDN 09 Galer. Ya. Rudi? Ya, ini salah satu. Ini sabun Untuk cuci tangan. cuci tangan. Detol. Dan ini hand sanitizer. Sanitizernya. Sama itu apa? Ini Detol yang untuk ukuran yang besar ya. ukuran besar. Ya. Ini untuk menjaga selama COVID ya. Ini alatnya. Pekan. Alat untuk semprot di luar ya, ruangan. Iya. Kemudian ini juga ada sama dengan Ya, isi ini ulang ini tadi ya. Kemudian Baik. ini
Itu apa namanya? Alat pengaman muka. Oh, apa tuh? Pis pengaman muka lah kacanya. Pengaman muka. Oke. Kemudian ini ada Jadi, semprot untuk ruangan atau di luar ya? di luar dan di ruangan. Pencegahan COVID-19. Oke. Jadi ini salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pihak SDN 09 Galer selama untuk menghadapi COVID-19 ini, dan ini salah satu fasilitasnya. Kemudian ini ada alat pengukur suhu. Nah, ini salah satu alat pengukur suhu selama COVID ini yang sudah digunakan Kak Bu? Sudah Digunakan ya. Oke. Kemudian alat-alat lain yang ada di meja ini. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Selepas ini Ini rencananya hari ini kita kemana Bu? kita hari ini luring BDR ke pos 3 Sikocek. Di Sikocek ada ruang kelas 1, Ya. kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian di kelas 1 itu ada di Sikocek di rumahnya tempat Pak Lala, yang kelas 2 di rumah Pak Atung Agus, kelas 3 di tempat Pak Winda, itu di Sikocek. Iya. Kemudian di Mansapo di rumah keluarga juga, yaitu kelas 4, kelas 5 dan 6. Masing-masing per kelas walinya masuk di kelas di rumah yang sudah ditentukan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Itu masing-masing gurunya 2 orang karena mengingat kita adalah kelas paralel. Iya. Nah, itu. Berarti selama 1 hari ini kita akan ke sana ya Bu ya? Iya. Ya. Baik. Jadi guru-gurunya sudah kumpul di mana Bu? Sudah semuanya? Kumpulnya biasanya kami kalau bukan hari ini, hari-hari biasa kami langsung menuju tempat pembelajaran. Kami ini terdiri dari 4 pos ya, Pak Rudi. Ya. 4 pos ya. Pos Berarti 1. hari ini semuanya ya? Nah, ya hari ini semuanya pas kita kena ke pos 3 Sikocek. Ya. Baik. Semua guru hadir. Oke. Kami itu belajar 4 hari kami ikut pembelajaran luring di 4 pos ini. Kemudian 2 hari Jumat dan Sabtu kami belajar datang di kantor untuk mengerjakan administrasi. Ya. Berarti selama 4 hari itu sistemnya luring ya Bu ya? Ya, sistemnya luring kami. Oke. Berarti ini dalam masa suasana selama COVID-19 ini ya? Baik. Selain itu, coba tolong tanyakan juga apa yang perlu sama Pak Jongsen. Ini salah satu guru baik, salah satu guru. Bagaimana bisa dikasih komentar tentang selama suasana luring ini tentang tata cara pembelajarannya? Ya, saya kira selama belajar di masa pandemi ini tidak juga merupakan sebuah hambatan, namun sesuai dengan ketentuan pemerintah atau protokol kesehatan kami mengikuti. Yang pertama, anak tidak boleh terlalu banyak. Kemudian cara belajarnya kami memisah, memasuki masing-masing kampung dulu, menuju tempat anak belajar yang sudah ditentukan, yang tadi kalau tidak salah dikatakan oleh Ibu, itu kami masing-masing daerah itu ada posko masing-masing. Ya. Nah, termasuk saya adalah guru kelas 6 atau wali kelas 6 yang bertanggung jawab menyampaikan tugas saya secara khusus, membina, membimbing, mengarahkan kepada anak-anak. Dan tidak kalah pentingnya di masa sekarang ini, tidak hanya pada daerah kita tetapi seluruh Indonesia bahkan dunia mengalami hal yang sama. Kami juga berusaha bagaimana menurut petunjuk kesehatan, artinya seperti yang pertama saya katakan tadi, berkumpul tidak boleh ramai-ramai. Kemudian petunjuk yang sudah ada seperti cuci tangan sudah kami lakukan bagaimana, kemudian memakai masker harus. Setelah itu juga kita tidak boleh keluar masuk ke daerah-daerah lain, artinya kita tinggal di rumah, diam di rumah ketika tidak ada aktivitas lain. Untuk belajar ini kami yakin bahwa sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah murid kami 20
7 orang ini kami bagi dalam jumlah, ada yang 5 orang, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 8, berarti kan jumlah itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan protokol kesehatan untuk menjaga penyakit ini. Nah, dalam hal ini juga kami memberikan pemahaman kepada anak-anak kami bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Saya kira dalam suasana belajar luring ini kami tidak merasa berat, sungguh pun kami bertugas melanjutkan perjalanan masih menuju tempat mereka yang jauh dari sekolah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan suasana ini cepat berlalu, mudah-mudahan COVID ini tidak lagi akan berkembang karena kita sudah bisa membatasi dengan cara-cara seperti yang sudah saya katakan tadi. Terima kasih Pak. Ini yang dapat saya sampaikan. Perlu saya tanyakan lagi Pak, yang artinya ini harus mengikut protokol kesehatan ya? Iya, betul. Berarti ini bukan suatu hambatan untuk mengikuti dan melaksanakan ya, pelajaran. tidak merupakan hambatan sungguh pun jauh dari tempat sekolah. Ini kita akan siap-siap menuju ke posko 3 Dusun Sikocek, Desa Galar, menuju di mana anak-anak melaksanakan kegiatan belajar yang hari ini masih dalam rangka kegiatan mid semester. Kita berusaha untuk mendekati tempat dari anak-anak itu belajar. Tempatnya di sana bisa terjangkau dengan baik kah Pak? Untuk tempat semuanya bisa terjangkau dengan baik, kendaraan roda 2. Ya. Dan memang tempat ini memang sudah direncanakan jauh hari supaya bisa sampai sana itu dengan baik agar muridnya bisa melaksanakan sekolah tata proses belajar dengan baik ya. Tidak perlu harus mereka yang datang ke sekolah, mengingat pada masa ini mungkin alasannya kita tahu selama masa pandemi seperti itu kali ya. Ya, memang kita berusaha melaksanakan kegiatan ini dan menurut posko ini memang ada sih kendala-kendala, tapi ini kajian yang menurut sekolah itu memenuhi persyaratan untuk pertama menjaga jarak, mengurangi jumlah kerumunan anak-anak itu, karena seperti kita tahu bahwa SD 09 Galar ini jumlahnya begitu besar, dan kita berusaha untuk membuat kelompok-kelompok kecil dan protokol kesehatan yang lainnya seperti mempergunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kita berusaha, namun ini mungkin ada yang belum efektif begitu, karena rumah penduduk kita tahu luasnya, keadaannya di dalam rumah itu. Nah, itu yang menjadi persoalan di lapangan. Baik Pak, terima kasih informasi dan sementara nanti kita akan lanjutkan kembali di sana. Baik. Baik Pak, yang di tempat sini kita yang kelas berapa ini? Yang di posko ini kita mengumpulkan siswa yang kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3. Berarti, ya, seperti ini kondisi belajar kita selama masa pandemi. Ini. Berarti yang untuk proses belajar mengajarnya ini gurunya siapa-siapa ya? Termasuk Bapak? Ya, saya dengan Ibu Tulen. Ya. Tulis saya mau tahu nama Bapak biar agar lebih lengkap. Saya Ignatius. Ya. Ya, jadi wali kelas 3 ya, sama Ibu Tulen. Mari kita lihat. Silakan. Ya. Selamat pagi. Nah, ini angket untuk mohon permintaan dari persetujuan orang tua, apakah mereka menyetujui atau tidak menyetujui untuk terus belajar di sini atau di sekolah. Dan di sini ini namanya salah satu buktinya ya, salah satu surat persetujuan.
yang menjadi catatan bagi pihak sekolah dan orang tua ya. Ya. Nah, ini sepertinya mereka tidak setuju untuk belajar di sekolah luar. Baik. Nah, Ini rumah satu parti ini. ini rumah Pak Winda Beni ya. Beni. Jadi ini peserta didiknya ya. Ya, ada 6 orang. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat semua ya. Silakan ya belajarnya. Baik. Ini kita akan menuju di posko kelas Baik Bu, ini saya mau tanya di posko ini yang kelas berapa? Ini di rumah Pak Parantung Agus kelas 2, Pak Gurunya, Pak Martinus sama Pak Dewa. Baik, nanti saya akan tanya. Ini siswa-siswanya. Boleh saya wawancara dengan Pak Gurunya? Apa nih? Boleh kami tahu mau tahu siapa nama Pak Gurunya yang mengajar di kelas 2 ya? Di kelas 2. Martinus. Ya, Pak Martinus. Kami mau nanya, dalam ruang lingkup proses belajar mengajar ini apakah ada kendala Pak selama masa pandemi ini? Karena kita tahunya ini kan sistem luring. Ya. Apakah ini ada hambatan atau bagaimana? Oh, tetap ada hambatan, banyak hambatannya. Silakan Pak. Hambatannya kadang-kadang murid itu disuruh bawa masker, tidak kan? Ya. Tapi semuanya sudah dikasih. Ya, berarti Masker. itu hambatan proses belajar mengajar tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada masalah ya. Nah, walaupun situasi sekarang kita tahu bahwa masa pandemi ini, tapi itu bukan berarti menjadi hambatan bagi kita untuk proses Ya. belajar mengajar secara Ya. luring ya. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, ini ibu gurunya yang ngajar di kelas 1 ya. Baik Ibu, kami minta waktunya sebentar. Tentang kami ingin tahu tentang proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Apakah selama masa proses belajar ini ada mengalami hambatan atau yang lainnya Ibu? Soalnya kami ingin tahu bahwa proses belajar mengajar selama ini kan ada merasa ada yang kekurangan seperti itu. Apakah bagi ibu yang mengajar di kelas 1 ini, apakah mempunyai hambatan tentang proses belajar yang ada di ruangan ini Ya, selama masa pandemi? Dan kami minta ibu untuk memperkenalkan diri dulu, siapa dengan ibu guru siapa dengan namanya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi nama saya Sumiati. Jadi kami mengajar di kelas 1. Jadi selama kami menjalankan luring, kami tidak ada hambatan. Jadi kami sama-sama suka, senang belajar di rumah keluarga. Jadi tidak ada hambatan selama ini. Ya, berarti seperti orang tua murid juga mungkin sudah menyetujui untuk kesepakatan dalam proses belajar mengajar ini secara luring. Ya. Ini anak didiknya yang kelas 1 ya, diantaranya ya. Ya, silakan. Kenapa mau Saya menambahkan? Adriana, juga guru kelas 1. Ya. Guru kelas 1 bersama Ibu Sumiati. Kami di rumah Pak Lala Ucok masih dalam pos 3 tadi, psikocek. Jumlah murid kami di sini 11 orang. Selama kami belajar luring ini, kami berdua di kelas 1. Tahun ini kami berdua di kelas 1. Rasanya kami betah sekali untuk belajar seperti ini, karena rasa dekat dengan anak-anak, kami bisa mengajari bersama-sama anak-anak, mendekatinya. Dibanding kalau kami belajar di kelas, menghadapi siswa 30 orang satu kelas, rasanya kami tidak mampu untuk mengajari seperti luring
belajar di rumah ini karena belajar yang seperti inilah sebenarnya yang bagus menurut kami berdua selama pandemi ini. Inilah yang kami alami, sukanya. Dukanya kalau hari hujan kami dah agak-agak malas mau datang, tapi dengan semangat kami tetap datang walaupun jam sudah menunjukkan jam 8 tapi kami tetap pergi. Inilah Pak Rudi yang kami alami, suka duka kami selama pandemi di SDN 09 Ganar. Makasih Pak Rudi sudah mewawancarai. Ya Bu, boleh saya bertanya lagi Bu, itu selama masa pandemik ini tetap protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan ya Bu ya? Tetap. Mengingat masa suasana seperti ini, kita juga harus dilakukan seperti itu, Iya. agar segala sesuatu yang selama masa proses belajar mengajar ini tidak menjadi hambatan bagi kita, khususnya guru yang sebagai mendidik yang di tempat Iya. ini. Iya. Terima kasih informasinya Bu. Oh. Sukses, semangat. Ini dari kelas 1 ya. Kelas 1 dengan baik, terima kasih. Baik, selamat pagi. Sekarang saya berada di kelas 5 ya. Di kelas 5 kami akan mewawancarai guru kelasnya. Baik Pak, kami Yusnyanto ya. Nah, baik Pak, kami ingin tahu bagaimana tentang proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Yang kita tahu sekarang ini kita ditanamkan di sekolah itu sistem luring atau daring atau kombinasi. Yang saat ini kita memang menjalankan secara luring karena di perkampungan. Jadi selama proses belajar mengajar ini apakah mendapatkan hambatan atau yang lainnya Pak? Bagaimana? Selama kami belajar secara luring, ya hambatan itu ya tidak terjadilah dalam proses pembelajaran. Paling hambatan yang terjadi itu ketika anak lupa membawa masker. Jadi protokol kesehatan itu kan saat ini apalagi kita pandemi, kita itu diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah ini kalau misalnya siswa yang tidak menggunakan masker, saya suruh pulang ya, tidak mengikuti proses pembelajaran. Begitu Pak. Nah, berarti kan kita tidak, bagi kan kita tahu sekarang ini memang harus dijalankan protokol kesehatan ya Pak. Ya. Karena kita mengingat situasi kondisi keadaan sekarang ini memang sangat berbahaya kalau tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi sekarang jumlah siswa yang di kelas 5 ini ada berapa Pak sebenarnya? 8 siswa. 8 siswa ya yang kita ikut luring ya. Ya. Berarti saat sekarang ini masih dalam proses belajar mengajar ya. Ya, dalam proses belajar Ya, ya. mengajar. Baik Pak, terima kasih informasinya ya. Di kelas 5 dan sebagai wali kelasnya adalah guru kelasnya adalah Bapak Yusnyanto tadi ya. Terima kasih Pak atas Ya, informasinya. Ya. Coba dilihat. Mohon minta waktunya dulu Pak sebentar ya. Ya, Ini ya. kita di kelas berapa Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ya, kelas 6. Ya. Boleh saya bicara dengan Bapak Syafri Ya, sebagai boleh, guru boleh. kelasnya untuk sementara minta waktunya sebentar. Iya, ya, enggak apa-apa. Baik Pak, saya mau tanyakan bagaimana tentang proses belajar di kelas ini. Saat ini Bapak sudah berada di tempat ini. Nah, kita mau tahu hambatan dan kendala yang didapatkan selama masa proses belajar mengajar ini. Apakah ada terjadi sesuatu yang menjadi hambatan untuk menjalankannya? Baik. Jadi kalau mengenai proses belajar mengajar, ya tentu ada sedikit perbedaan bagaimana biasanya di ruang belajar di sekolah dengan belajar di rumah seperti ini. Jadi memang ada sedikit rasa perbedaan. Namun dalam hal perbedaan atau dapat dikatakan kendala tidak juga terlalu sulit. Nah seperti inilah kami belajar. Ini murid kami ini jumlahnya 50 lebih, 56 orang. Nah jadi kami bagi sesuai dengan petunjuk, ya petunjuk dari protokol kesehatan. Kerumunan itu tidak boleh, kemudian jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sudah kami lakukan. Nah, sehingga terjadi seperti ini, kami belajar mengurangi jumlah. Jadi 50 ini tetap kami ajar dalam bentuk masing-masing posko. Ini kami berada di posko Dusun
Singkojek, yang kurang lebih jauhnya dari induk atau dari sekolahan ini adalah 3 kilo kurang lebihnya. 3 kilo. Jadi kami pada posisi seperti ini mengajar anak-anak kami ini, membimbing anak-anak kami seperti ini ya. Inilah keadaannya, mereka diperintahkan menggunakan masker. Ya, kemudian dalam bentuk belajarnya ini sehingga kadang-kadang ada juga kendala ya, dalam bentuk situasi yang sempit tapi tidak masalah, suasana ruangan terbuka. Ini semua menjaga hal-hal yang bertentangan selama ini dengan kesehatan kita, terutama COVID ini. Jadi saya kira tidak juga merupakan sebuah hambatan, meskipun tadi saya katakan kalau kami berangkat dari rumah menuju sekolah ke tempat ini kurang lebih 3 kilo. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin itu yang menjadi tolak ukur kita untuk masa proses belajar ini, khususnya Bapak sebagai yang mengajar di kelas ini. Iya, ya. Jadi ini kelas 6 tadi ya. Iya, kelas. Terima kasih Pak atas informasinya. Iya, ya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, baik Bu. Saya mau tanya, boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa saya bicara nanti ini kelas berapa? Karena kita mau tahu apa yang menjadi halangan dan hambatan dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Oke, silakan. Nama saya Nursita O. Saya mengajar di kelas 4 SD 09 Galau. Nah, kesulitan kami pada saat pandemi ini banyak ya. Terutama sebenarnya kami ini yang jelasnya tidak bisa bertatap muka dengan secara langsung. Tapi karena apa boleh buat, kondisi yang seperti ini ya kita tetap ngajarnya di tempat posko-posko yang sudah ditempatkan pada kepala sekolah ya. Kita masuknya rolling. Yang kelas 4A gurunya yang hari Senin, Selasa masuk di posko Galar dengan posko Mangun. Kelas 4B masuknya di posko Mansapo dan Saliat. Itu aja. Baik Bu, tapi selama masa luring ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Iya. Karena kita tahu saat sekarang ini keadaan suasana memang tidak mengenakan, tapi bagaimanapun juga kita harus melaksanakan proses belajar mengajarnya yang sudah dibentuk dari pihak sekolahan secara luring seperti itu ya. Nah, jadi kami minta himbauannya agar semua segala sesuatunya itu bisa kita jalankan dengan baik. Yang penting ikut protokol kesehatan seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih ya dengan Ibu siapa tadi Bu? Di kelas apa kelas berapa ini? Kelas 4. Di kelas 4 ya. Jadi Antara lain, jadi masuk kelas seperti ini. oke, silakan. Antara lain, kita juga melihat ada beberapa seperti ini. Ini adalah tempat cuci tangan. Nah, dilengkapi dengan cairan yaitu pembunuh kuman, dan selanjutnya ini bak air. Selain itu juga ini ada keran-keran yang sudah dipasang. Nah, saya pikir ini adalah salah satu bentuk daripada penanaman kebiasaan-kebiasaan dalam rangka new normal ini, sehingga air ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Nah, untuk mencuci tangan anak-anak kita sebelumnya mereka sudah belajar mereka boleh mencuci tangan. Selain daripada itu, kita lihat juga tentang tata kelola daripada halaman, terus bangunan-bangunan ada beberapa yang sudah terbangun dengan rapi, memiliki kebersihan atau
bangunan-bangunan ini memang menunjukkan satu ya hal yang sangat mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini ternyata semua bangunan ini bersih. Ini adalah berkat kerjasama para guru semua yang ada di SDN 9 Galar ini. Itulah sebabnya kita lihat dari sisi perkantoran ini ada ruang perpustakaan. Ini merupakan sebuah cara yang dapat meningkatkan kemampuan anak di dalam membaca dan menulis. Nah, dari segi hal seperti inilah kita bisa melihat inilah tata kelola daripada sekolah yang ada di SDN 9 Galar ini. Ada beberapa peralatan yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak lewat pembelajaran luring. Selama ini mereka lakukan, nah mereka belajar dengan cara berkelompok, ya, dengan cara berkelompok yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Kemudian kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan, antara lain sekolah melaksanakan ya penanaman kepada anak-anak mengenai pemakaian masker. Nah, itu sangat penting sekali karena itu adalah merupakan bahagian daripada edaran Bupati nomor 41 2020. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, itulah sebabnya pembiasaan ini sangat penting sekali di dalam rangka menyongsong new normal ini untuk hidup lebih baru. Nah, selain daripada itu ada beberapa ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru selama ini. Sudah barang tentu keberhasilan ini ya berkat kerjasama daripada Bapak Ibu sekalian. Nah, selain daripada itu ada juga ruang sampah. Nah, tempat sampah yang dilakukan, tempat sampah ini juga digunakan untuk mengamankan sampah-sampah yang berkeliaran, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena lewat sampah ini juga ya itu akan mendatangkan beberapa penyakit yang selama ini kita galakkan, sehingga menjadi perhatian kita bersama. Harapan kita ke depan dengan adanya penyediaan alat-alat yang ada ini, kita bisa bekerja secara maksimal, dan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dari proses belajar mengajar selama ini dapat kita lakukan dengan baik. Dan selanjutnya juga dari kegiatan ini juga harapan kita ke depan, mari kerjasama ini kita bangkitkan, masyarakat, komite agar proaktif di dalam melakukan semua kegiatan yang ada yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan. Selain daripada itu juga kita juga melihat ini ada beberapa bagian, terutama ada penataan tata kelola WC. Nah, ini sangat indah sekali, sangat asri. Ini menunjukkan salah satu ya penanaman kesehatan yang selalu berorientasi kepada hidup kebiasaan baru, sehingga pada akhirnya semua yang kita lakukan ini
adalah memberikan pengalaman-pengalaman baru, pembiasaan-pembiasaan baru kepada anak-anak kita, dan pada akhirnya anak kita juga akan menerima pengetahuan bagaimana hidup bersih yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik Pak, mungkin ini salah satu sebagai contoh dari sekolah-sekolah lain agar SDN 09 ini sebagai tolak ukur dari SD-SD yang lainnya. Mungkin garis-garisnya seperti itu Pak. Karena kita melihat keadaan dan kondisi sekarang ini di sekolah ini sangat banyak yang mendapatkan perubahan. Terima kasih Pak informasinya Bapak sebagai perwira wilayah yang telah bersedia datang di sekolah SDN 09 Galar ini. Terima kasih Pak. Kemudian ini peralatan yang disediakan oleh sekolah termasuk cairan detol, selanjutnya ini ada tabung, dan ini ada penutup muka, dan semuanya ini adalah salah satu peralatan yang disediakan oleh sekolah. Kami selaku pengawas memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak sekolah mampu menyediakan alat-alat untuk kepentingan kesehatan yang ada di SDN 9 Galar ini. Kemudian harapan kami ke depan, mudah-mudahan dengan adanya pemulihan-pemulihan yang terjadi khususnya di Kabupaten Landak, mudah-mudahan kita mendapatkan zona hijau sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Sekian dan terima kasih.